Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darawati Widyasari Pusporini dengan NIM 212180143 dari Program Studi Pendidikan Khusus Sekolah Dasar. Izin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Saku Berbasis Mind Mapping untuk Meningkatkan Pembelajaran IPAS di Kelas 5 SD Negeri Binangun. Nah, masuk ke dalam bab 1. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, buku sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang baik. Namun, buku juga tidak diinginkan berukuran yang besar, tetapi menyangkup semua materi yang ada di bab tersebut. Sehingga peneliti bertujuan mengembangkan peta pikiran atau mind mapping menjadi sebuah buku saku yang mudah dibawa kemanapun siswa tersebut berada. Hal tersebut menjadi dasar penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat belajar IPAS pada siswa kelas 5 di SD Negeri Binangun. Yang kedua, buku ajar yang digunakan kurang menarik dan juga kurang bervariatif. Batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Binangun. Peneliti berharap dapat mengembangkan buku saku sebagai penunjang buku pegangan siswa mengatasi kesulitan siswa, mempelajari materi, dan dapat mengembangkan kecerdasan siswa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa pengembangan buku saku berbasis mind mapping mampu mengembangkan kecerdasan majemuk. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan buku saku berbasis mind mapping dalam materi harmoni dalam ekosistem mata pelajaran IPA kelas 5 di SD Negeri Binangun. Dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan buku saku berbasis mind mapping untuk mempelajari dan merangkum materi harmoni dalam ekosistem di kelas 5 di SD Negeri Binangun. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu mengembangkan media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping untuk pembelajaran IPAS bab harmoni dalam ekosistem kelas 5. Yang kedua yaitu kelayakan media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping untuk pembelajaran IPAS bab harmoni dalam ekosistem di kelas 5 SD Negeri Binangun. Kemudian spesifikasi produk, yaitu buku saku IPAS merupakan salah satu media pembelajaran pendukung yang dibuat dalam bentuk cetak atau hard copy. Yang kedua yaitu buku saku IPAS dengan penyajian yang lebih menarik, materi yang mudah dipahami dan praktis digunakan oleh siswa. Dan yang ketiga buku saku IPAS sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dimanapun dan juga di kapanpun. Manfaat penelitian, terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, mengetahui pengembangan media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping untuk pembelajaran IPAS kelas 5 materi harmoni dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping untuk pembelajaran IPAS kelas 5. Manfaat praktis yang pertama untuk guru dapat menggunakan media buku saku berbasis mind mapping sebagai tambahan referensi dalam pembelajaran IPAS. Yang kedua, siswa dapat memahami materi harmoni dalam ekosistem melalui media buku saku berbasis mind mapping. Manfaat yang ketiga untuk sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan yang terakhir manfaat untuk peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Asumsi produk yang mendasari dilakukannya penelitian dan pengembangan ini yaitu belum tersedianya buku saku berbasis mind mapping pada bab harmoni dalam ekosistem mata pelajaran IPAS kelas 5 untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, serta meningkatkan prestasi sekolah dan menambahkan referensi dalam pembelajaran. Kemudian bab 2 yaitu kajian teori atau kajian pustaka. Yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran yang merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir dan juga kompleks. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga adalah ciri-ciri belajar. Yang keempat, pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang keenam, media pembelajaran. Yang ketujuh, buku saku. Yang kedelapan, hakikat mind mapping. Pembelajaran IPAS di sekolah merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di dalam alam semesta serta interaksinya yang mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan menurut Kemendikbud dan juga dalam Septiana dan Winangun pada tahun 2023.
Nah, penelitian yang relevan terdapat 5 penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azhar Umam, Naufal Rozadi, Lencana Wijayanti, dan kawan-kawan dengan judul Mobile Pocket Book disertai mind mapping menggunakan Adobe Flash Professional GS6. Materi suhu dan kalor yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ardian Syah Asyari dan Hela Hilvia pada tahun 2016 dengan judul pengembangan media pembelajaran berupa buletin dalam bentuk buku saku pembelajaran IPA terpadu. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Anwarul Umam dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul pengembangan mobile pocket book sebagai media pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Flash Professional CS545 pada materi fluida statis. Kemudian penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Ardina Titipurborno, Sulistyo, dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul pengembangan media pembelajaran buletin dalam bentuk buku saku berbasis hierarki konsep pembelajaran kimia. Kemudian yang kelima yaitu penelitian dilakukan oleh Nurul Nisa Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul pengembangan buku saku pada materi sistem respirasi. Desain uji coba produk dilakukan menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu preliminary flight testing atau uji coba lapangan awal menggunakan melibatkan 5 peserta didik. Yang kedua, main flight testing uji coba utama dilakukan oleh 10 peserta didik dan juga operational flight testing atau uji coba operasional yang dilakukan oleh 15 peserta didik merupakan pengertian atau jabaran dari Hamzah pada tahun 2020. Kemudian kerangka berpikir yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut diantaranya daya pemahaman siswa yang kurang, kemudian buku yang sulit untuk dipahami, ukuran terlalu besar, buku saku yang memiliki karakteristik buku IPAS, dan yang terakhir yaitu buku saku berbentuk mind mapping. Kemudian peneliti mendapatkan solusi dan melakukan penyusunan, yaitu membuat buku saku dan memvalidasi menggunakan ahli media dan ahli media dan juga ahli, dan yang ketiga ada revisi, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pengembangan atau research and development menurut Sugiono pada tahun 2017 bahwa R&D adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Tahapan proses pengembangan terdapat beberapa model pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Bird and Gold. Nah, prosedur pengembangan yang pertama yaitu research and information collection, yaitu pengumpulan informasi. Yang kedua yaitu planning. Produk akan merencanakan produk yang akan direncanakan, yang dibuat. Yang ketiga adalah develop preliminary form of product, yaitu bentuk pengembangan produk sebelum pendahuluan. Yang keempat yaitu uji coba lapangan awal yang melibatkan 5 peserta didik. Yang kelima yaitu revisi produk awal setelah uji coba. Yang keenam yaitu uji coba utama melibatkan 10 peserta didik. Yang ketujuh yaitu revisi produk operasional setelah uji coba utama. Terus yang kedelapan yaitu uji coba operasional yang dilakukan oleh 15 peserta didik, dan yang kesembilan revisi produk akhir, yang ke-10 yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi setelah melakukan rangkaian pengembangan dan revisi kekurangan produk serta penerapan produk yang sudah disempurnakan. Kemudian ada teknik instrumen data. Teknik instrumen data sangat penting dilakukan dalam penelitian karena teknik ini merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian dapat menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga angket, menurut Widoyoko pada tahun 2015. Nah, instrumen pengumpulan data yang pertama yaitu lembar observasi, yang kedua lembar wawancara, yang ketiga ada lembar angket. Lembar angket dibedakan menjadi dua, yaitu lembar angket validator dan juga lembar angket responden peserta didik. Teknik analisis data. Teknik analisis data
dibagi menjadi dua, yaitu analisis uji kevalidan dan yang kedua analisis pepraktisan. Analisis kevalidan, uji kevalidan alat peraga atau media dikembangkan dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata oleh penilaian validator dengan rumus persen sama dengan N per N dikali 100% dengan keterangan persen sama dengan persentase nilai uji coba validitas produk. N besar diartikan jumlah nilai seluruh dan yang N kecil adalah total skor yang diperoleh. Kategori kelayakan ahli 0 sampai 20% sangat kurang, 21% sampai 40% kurang, 41% sampai 60 yaitu cukup, 61% sampai 80 layak, dan 81% sampai 100% sangat layak. Jika hasil penelitian dari ahli media dan juga ahli materi telah dianalisis memperoleh presentase lebih dari 61%, maka pengembangan buku saku dinyatakan sangat layak digunakan. Kemudian ada analisis kepraktisan dilakukan oleh peserta didik yang dilihat dari pengisian angket respon peserta didik yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.